Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan diri kita untuk terus melakukan amal-amal kebaikan. Yang alhamdulillah juga baru saja kita dengarkan ya. Masya Allah, sebuah amalan yang sangat mulia sekali ya. Ketika kita mampu untuk membantu orang yang sedang membutuhkan. Alhamdulillah Pak Deden tadi ya menyampaikan ya, Masya Allah, bantuan dari para jamaah di masjid ini. Dan itu teringat dengan sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Jadi barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dari lisan nabinya. Dan Allah akan membantu seorang mukmin selama mukmin itu mau membantu saudaranya. Makanya ketika saudara kita itu sampai menangis terharu gitu Pak ya, Masya Allah ya. Ketika menerima bantuan itu, kira-kira kita yang memberi itu menangis juga nggak kira-kira Bu? Kira-kira yang lebih bahagia itu yang menerima atau yang memberi? Yang menerima bahagia. Yang memberi bahagia nggak? Harusnya lebih bahagia. Kenapa? Karena kita itu bisa memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Harusnya yang memberi itu harus lebih bahagia lagi. Karena dia diberikan taufik oleh Allah bisa menolong saudaranya. Karena kebiasaannya di antara tabiat manusia ya, itu biasanya bahagia ketika menerima. Dan dia lupa bahagia ketika memberi. Padahal kebahagiaan memberi ini lebih membahagiakan ketimbang menerima ya. Karena kata Nabi, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Makanya alhamdulillah ya, ketika kita betul-betul memahami tentang nilai-nilai agama ini ya, bahwasanya agama ini adalah betul-betul sangat sempurna. Dan agama ini betul-betul rahmatan lil alamin ya. Dan akan membawa kebaikan kepada seluruh umat manusia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan tema kita dalam kitab Tazkiyatun Nufus ya, yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid, yang beliau ringkas dari 3 kalam ulama besar ya, yaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, Al-Imam Ibnul Qayyim, dan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Dan kita sampai di pembahasan tentang masalah bagaimana seseorang itu bisa menjaga kebaikan dan kelurusan hatinya, dan apa saja upaya yang harus dia tempuh ya, supaya hatinya itu tetap dalam keadaan bersih ya, tetap dalam keadaan sesuai dengan fitrahnya, yaitu senantiasa giat di dalam kebaikan dan sangat benci di dalam kemungkaran. Nah, beliau di sini menyebutkan ya, ini ada kitabnya di halaman 36 ya. Di antara hal yang bisa menjadikan hati seseorang itu tetap dalam keadaan bersih ya,
itu adalah sikap dia yang benar di dalam menyikapi dunia. Jadi sikap yang benar di dalam bagaimana menyikapi dunia itu bisa menyebabkan hati dia kembali jernih. Nah, berarti maknanya ketika dia salah di dalam menyikapi tentang dunia, maka itu akan menyebabkan hatinya tidak sedang baik-baik saja. Atau kalau bahasa mudahnya, sikap yang benar terhadap dunia ini adalah zuhud terhadap dunia. Kira-kira dunia itu baik atau enggak baik kira-kira? Ini Bu. Misalkan uang yang banyak, mobil yang mewah, rumah yang megah misalkan. Itu baik atau tidak baik? Baik enggak? Baik. Jadi kata para ulama, dunia itu nggak bisa dihukumi baik atau tidak baik, tapi yang bisa dihukumi adalah sikap kita terhadap dunia itu ya. Tadi kita mendengarkan ya, ketika di rakaat terakhir ya, wa mal hayatud dunya illa mataun ghurur gitu ya. Jadi dunia itu adalah kesenangan, mataun, dan dia itu sifatnya adalah ghurur ya. Kesenangan yang sifatnya menipu ya. Bagi orang yang mau ditipu ya. Akan tetapi kita jangan lupa ya, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ketika mensifati tentang sifat manusia ya, atau mensifati dunia, wa innahu Allah mengatakan li hubbil khairi lasyadid ya. Jadi manusia itu mencintai al khair dengan syadid, dengan sangat ya. Jadi Allah mensifati dunia itu dengan khair. Ya, khair di situ dimaksudkan oleh para mufassirin adalah ad-dunya ya. Jadi dunia itu hukumnya khair gitu. Nah, berarti dunia ini bisa baik, bisa apa? Tidak baik, tergantung kitanya. Makanya para ulama mengatakan bukanlah tercela tentang masalah dunia itu adalah waktu di mana kita menghabiskan hari-hari. Bukan pula tempat di mana kita itu tinggal di dalamnya. Akan tetapi yang menjadi tercela adalah bagaimana sikap kita yang salah terhadap dunia. Nah, makanya di antara obat hati yang bisa mengobati hati kita itu adalah zuhud terhadap dunia. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam firman Allah Ta'ala ya, dalam surat At-Takatsur ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan dengan sangat gamblang sekali ya, tentang bagaimana perilaku Bani Adam ini terhadap dunia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhaakumut takatsur ya. Alha artinya telah melalaikan kalian at-takatsur. Takatsur dari kalimat katsir dengan bentuk tafa'ala. Berarti maknanya adalah saling memperbanyak ya. Jadi saling berlomba-lomba untuk memperbanyak harta, kemudian kedudukan, kemudian dia berlomba-lomba untuk meninggikan ilmunya, akan tetapi hanya dengan tujuan berbangga-bangga. Itu kata Allah, ini bisa menyebabkan kebinasaan. Dan itu akan berhenti, dan manusia itu akan sadar hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian itu zurtumul maqabir. Sampai kalian itu menziarahi atau mengunjungi maqabir, makbarah, yaitu kuburan. Jadi saling berlomba-lomba untuk menunjukkan kehebatan dirinya dengan banyaknya harta, tingginya kedudukan. Itu manusia kebanyakan akan sadar setelah dia itu mengunjungi kubur atau setelah dia itu meninggal. Kalau sebelum itu kebanyakan manusia sadar nggak? Kebanyakannya mereka akan terlalaikan ya. Nah, sedikit juga di dalam
ayat hatta zurtumul maqabir ya. Allah menyebutkan ketika seseorang masuk ke dalam kuburan itu sifatnya adalah ziarah, adalah berkunjung. Nah, sifat berkunjung ini berarti dia itu singgah sesaat, kemudian dia akan kembali. Kan gitu ya. Kalau ziarah atau berkunjung, itu sifatnya seperti itu ya. Nah, berarti maknanya ketika seseorang masuk ke dalam kubur, itu bukan berarti tempat terakhir bagi dia. Nah, makanya para ulama menyebutkan ya, ketika kita mengatakan ya, kita mengantarkan saudara kita ke peristirahatannya yang terakhir. Kira-kira itu benar atau salah itu, Bu? Kan sering ya kita mengatakan seperti itu ya. Kita mengantarkan saudara kita ke peristirahatannya yang terakhir, yaitu ke dalam kuburan. Padahal kuburan itu bukan peristirahatannya yang terakhir. Karena Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir. Seseorang masuk ke dalam kubur meninggal, itu sifatnya hanya ziarah saja. Setelah alam dunia masuk ke alam kubur, berarti nanti ada alam setelahnya, yaitu alam kebangkitan. Nah, tanpa sadar ya, ketika kita mengatakan seperti itu, tanpa sadar kita mengingkari adanya hari kebangkitan ya. Karena setelah alam barzakh, yaitu alam kubur, nanti akan ada alam kebangkitan. Makanya kita jangan mengatakan kita mengiringi saudara kita untuk ke peristirahatannya yang terakhir. Tidak. Tapi apa? Untuk apa? Apa kira-kira bahasa yang pas, Pak? Nah, ya nanti dipilih bahasa yang pas ya. Tapi kita tidak mengatakan ke peristirahatannya yang terakhir ya. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Utsaimin ketika mentafsirkan ayat tersebut ya. Karena tanpa sadar ya, itu kita mengingkari adanya hari kebangkitan ya. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan manusia akan sadar tentang dunia ini ya. Itu ketika dia sudah masuk ke dalam kuburannya. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun ya. Nanti kelak kalian akan mengetahui ya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin ya. Nanti kalian itu akan mengetahuinya dengan keyakinan. La tarawunnal jahim ya. Dan sungguh kalian itu akan melihat al-jahim ya. Coba kalau kita perhatikan ya, ini di dalam ayat tersebut ya, ini sebetulnya ada sebuah hal yang harus kita perhatikan ya. Jadi ketika Allah mengatakan kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, ayat kelima ya. Ini ketika baca ayat kelima masuk ke ayat keenam, itu nggak boleh disambung ya. Nggak boleh kita mengatakan kalla lau ta'lamuna ilmal yaqini la tarawunnal jahim. Nggak boleh. Tapi kita berhenti dulu di ayat kelima, kemudian ayat keenam itu berdiri sendiri. Karena kalau kita menyambungnya, maka maknanya akan berubah ya. Ini kata Allah, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalian akan mengetahuinya dengan keilmuan secara keyakinan. Nah, kalau kita sambung la tarawunnal jahim, kalian sungguh-sungguh akan melihat al-jahim, neraka jahim ya. Nah, berarti maknanya orang yang melihat al-jahim itu hanyalah orang yang mengilmuinya. Kalau orang tidak mengilmuinya, dia tidak akan menemui neraka jahim. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru. Karena semua manusia itu nanti akan menemui neraka jahim ya. Meskipun dia tahu atau tidak tahu. Ya, makanya kalimat la tarawunnal jahim itu kalimat terpisah. Nggak boleh kita sambung ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sedikit ini ada faidah di dalam ayat kelima dan keenam ya. Jadi hati-hati ketika baca surat At-Takasur ayat 5 dan 6 itu jangan disambung. Meskipun nanti sebagian ayat itu boleh menyambung ketika tidak merusak makna ya. Nah, kemudian kita yang akan ambil ya, ini adalah di dalam ayat yang terakhir ya.
summa la tarawunnaha ainal yaqin, summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian pada hari kiamat itu akan ditanya anin na'im, tentang sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita. Jangan kita membayangkan yang Allah tanya kepada diri kita pada hari kiamat itu adalah kenikmatan yang banyak. Kenikmatan sekecil apapun itu Allah tanya. Ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini menceritakan tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar. Jadi dua sahabat mulia Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Dan Abu Bakar dan Umar ini adalah dua orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Keduanya itu masih hidup. Dan kita kalau mau mendalami lagi ya sejarah Umar ya, ini sangat luar biasa ya. Jadi Umar itu dahulu di masa jahiliyah itu orang yang sangat-sangat gemar minum khamr. Jadi setiap hari tidak dihabiskan waktu kecuali dia minum khamr. Khamr ya, minuman keras ya. Nah setelah itu dia itu mengganggu kaum muslimin. Jadi minum khamr dulu, kemudian menyakiti dan mengganggu kaum muslimin. Itu kerjaannya Umar dulu di zaman jahiliyah ya. Makanya para sahabat mengatakan tidak mungkin Umar itu akan masuk Islam seperti tidak mungkinnya unta itu masuk ke dalam lubang jarum ya. Mungkin nggak unta itu masuk ke lubang jarum, Pak? Kalau jarum masuk ke unta mungkin ya. Itu sampai seperti itu ya. Akhirnya Allah itu memberikan hidayah dan Umar itu 180 derajat itu berubah ya. Menjadi orang yang terdepan di dalam membela Islam. Bahkan dia itu menjadi orang yang dijamin masuk surga. Maka kata para ulama ya, seorang mukmin itu sikapnya adalah tidak lagi melihat masa lalu orang tersebut. Seburuk apapun, ketika dia itu sudah bertaubat, maka yang dilihat adalah hari ini dan hari esok. Jadi yang lalu itu ditutup. Nah itulah luar biasanya agama kita ya. Ada nggak di sini kita kira-kira yang seperti Umar itu apa? Kejahatannya di masa lalunya ya. Ada? Baik. Nah, itu kaidah yang harus kita pahami ya. Nah dahulu dalam hadis Abu Hurairah ini, Umar dan Abu Bakar itu malam-malam keluar ya. Malam-malam apa? Keluar ya. Nah kemudian Nabi juga keluar. Qadarullah ketemu dengan Abu Bakar dan Umar ya. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, ma akhrajakuma ya. Apa yang menyebabkan kalian itu keluar dari rumah ya? Kemudian kata mereka alju ya. Karena apa? Lapar ya. Bukan berarti lapar ini maknanya pengen cari makanan gitu ya. Hangout pengen cari makanan, bukan ya. Tapi maknanya di rumahnya itu sama sekali tidak ada makanan. Sama sekali tidak ada makanan ya. Orang yang lapar itu nggak mungkin bisa tidur. Nah itu yang terjadi di diri Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi mengatakan, saya pun demikian. Saya keluar dari rumah ini karena rasa lapar ini ya, Masya Allah. Ada nggak kita di sini yang kayak gitu Pak? Keluar karena di rumah nggak ada makanan, bukan karena istri nggak masak loh ya. Karena betul-betul nggak ada yang dimakan sama sekali. Itu keadaan Nabi dan para sahabat. Itu sampai seperti itu ya. Kemiskinan mereka ya. Dan mereka itu bersabar ya. Akhirnya apa? Mereka itu berjalan ya. Kemudian dilihat oleh salah seorang Ansor ya.
laki-laki Ansor. Ketika itu mereka sudah hijrah ke Madinah ya. Nah, kemudian oleh laki-laki Ansor ini diajak ke rumahnya ya. Kemudian ditawari untuk makan kurma ya. Yaitu busrun wa tamrun wa rutobun ya. Jadi ada rutob, ada tamar, ada busrun. Busrun ini adalah jenis kurma yang masih muda ya. Nah, akhirnya mereka mengambil dengan tangannya ya. Nah, satu mut. Nah, kemudian dimakan ya. Jadi untuk mengganjal perutnya dengan kurma. Nah, setelah itu ya, Nabi SAW mengatakan, latus alunna an hadan naim. Kalian pada hari kiamat itu akan ditanya tentang kenikmatan ini ya. Padahal kan kenikmatannya sederhana ya. Dia kelaparan sangat, kemudian dikasih kurma. Jadi yang ditanya itu bukan banyaknya apa uang dinar yang mereka miliki, rumah mewah yang mereka singgahi, ini enggak. Hal yang seperti itu kata Nabi ini akan ditanya pada hari kiamat ya. Nah, seperti itu yang Allah maksudkan di dalam ayat ini. Maka benarlah ya, sesuatu yang halal itu akan dihisab dan sesuatu yang haram itu akan diazab ya. Sesuatu yang halal yang kita miliki itu akan dihisab. Dihisab itu artinya dihitung ya. Sesuatu yang haram itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullaha ta'ala as-salamah ya. Makanya ya kita mulai ya mengatur bagaimana dunia ini supaya tidak menjadi beban kita pada hari kiamat ya. Di antara tadi ya, ketika memang sudah mencapai nisab untuk zakat, kita keluarkan ya. Karena pada hakikatnya uang yang berlebih itu bukan hak kita, tapi adalah hak orang lain ya. Yang itu Allah titipkan dari kita. Makanya ketika kita menahannya, berarti kita itu apa? Menzolimi orang lain ya. Nah, di sini zuhud terhadap dunia ya. Ini adalah sebuah sikap yang benar terhadap dunia. Jadi zuhud terhadap dunia itu bukanlah meninggalkan dunia sama sekali, bukan. Tapi zuhud terhadap dunia itu tidak menjadikan dunia itu sebagai ambisi. Jadi dunia itu silakan dan harus, bahkan harus dicari, tapi jangan sampai menjadi ambisi ya. Kalau Allah seringkali mengatakan dalam Quran ya, ketika mencari dunia itu famshu fi manakibiha. Jadi carilah dengan tenang ya. Jadi ketika mengejar dunia carilah dengan tenang ya. Famshu, berjalan ya. Ketika kita seorang pedagang ya, ketika berkumandang azan, kelas ya, tinggalkan apa? Perdagangannya. Nah, kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ketika kita seorang pegawai di kantor, ketika azan, tinggalkan pekerjaan, izin untuk melaksanakan sholat. Nah, berarti dengan demikian dia itu mencari dunia dengan ketenangan ya. Sesuai dengan fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu fitrahkan kepada manusia. Berkata Yunus bin Maisarah ya, mendefinisikan tentang masalah zuhud ya, kata beliau, laisa az-zahadatu fid dunya bitahrimil halal wala idha'atil mal. Orang yang zuhud itu bukan dia itu mengharamkan sesuatu yang halal dan dia itu meninggalkan harta, bukan. Kata Yunus bin Maisarah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjadikan dunia ini sebagai khodim atau sebagai hal yang bisa membantu seorang mukmin. Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dan Allah lah yang menciptakan bumi ini dan seluruh isinya untuk kalian. Jadi dijadikan bumi ini untuk sebagai apa? Pengikut kita, bukan kita mengikuti dunia. Nah, kata beliau ya, sesungguhnya zuhud itu dengan 3 sifat. Kata beliau, walakinna zahadata fid dunya antakuna bima fiyadillahi awsaku minka bima fiyadika. Sifat zuhud yang pertama tentang masalah dunia, engkau itu lebih yakin dengan apa yang di tangan Allah ketimbang apa yang ada di tanganmu. Artinya apa? Ketika sesuatu itu ada di tangannya, dia itu tidak menyandarkan kekuatan untuk menggapainya itu kepada dirinya.
tapi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika dia mencapai kedudukan yang tinggi ya. Ketika dia memiliki dunia yang berlimpah misalkan, dia sandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ketika itu disandarkan kepada dirinya ya, maka itu akan menjadi bala untuk dirinya ya. Jadi ada sebuah kaidah ya. Ketika seseorang itu asyaddu ta'alluqin bil makhluk yusobuna. Ketika seseorang itu sangat-sangat kuat ya, keterkaitannya atau sangat kuat kebergantungannya terhadap makhluk, dia akan kena musibah dengan hal itu ya. Contoh misalkan, dia itu sangat-sangat kuat sekali keterkaitannya atau ketergantungannya dengan harta yang dia miliki. Atau dia itu sangat mencintai atau sangat menggantungkan harapannya kepada anaknya misalkan. Selama itu makhluk, dia akan ditimpa oleh musibah. Kenapa? Harusnya dia gantungkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi sebuah kaidah ya. Jadi barang siapa yang menggantungkan sesuatu itu kepada makhluk, dia itu akan kecewa, cepat atau lambat. Misalnya dia mencintai seseorang, pada suatu saat dia akan kehilangan orang itu ya. Nah, makanya keterkaitan hati ini harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata beliau, antakuna haluka fil musibah wa haluka illam tusibbiha sawaun. Orang yang zuhud itu keadaannya ketika dia itu ditimpa musibah, kehilangan harta, atau dia itu tidak ditimpa musibah, itu sama saja gitu. Jadi dia itu dapat uang, dapat harta, atau tidak dapat harta, hatinya itu sama saja gitu. Nah, inilah sifat para sahabat Nabi ya. Itu sifat para sahabat Nabi. Ini diceritakan oleh Hasan Al-Basri ya. Kita sedikit menukilkan kalam Hasan Al-Basri. Jadi Hasan Al-Basri ini adalah tabi'in ya. Nah, dia menceritakan kisah dia itu bertemu dengan para sahabat Nabi. Kata beliau, adraktu aqwaman wa sahibtu tawaif. Saya ini pernah mendapati sebuah kaum dan saya itu hidup bersama mereka. Makanu yafrahuna bi syai'in minad dunya akbal. Ini kata Hasan Al-Basri ya. Para sahabat Nabi itu dahulu tidak pernah merasa gembira dengan dunia yang mendatangi mereka. Masya Allah. Baik. Para sahabat Nabi itu nggak pernah gembira dengan dunia yang mendatangi mereka. Dunia itu mendatangi loh ya. Bukan apa? Mereka yang ngejar-ngejar, bukan. Ini kata Hasan Al-Basri ya. Terlebih lagi di masa Utsman ya. Itu di masa apa? Puncak-puncaknya kekayaan kaum muslimin itu berlimpah. Mulai ekspansi itu di masa Umar ya. Nah, kemudian di masa Utsman itu Baitul Mal itu sangat luar biasa ya. Bahkan dalam riwayat disebutkan sampai orang ketika membawa harta zakat, dia mustahik, itu sampai berjatuhan itu, Pak. Kalau di sini berjatuhan nggak bahwa harta zakat jatuh diambil lagi mungkin ya. Itu saking banyaknya. Saking banyak. Dan nanti ini akan terulang lagi ya. Di akhir zaman ya. Dunia itu akan dibuka ya. Wala ya'sifuna ala syai'in minha adbar, kata Hasan Al-Basri. Dan mereka juga para sahabat Nabi itu nggak pernah merasa sedih ketika dunia itu adbaro, membelakanginya. Baik. Wala hiya kanat fi a'yunihim ahwan minat turab. Dan bagi para sahabat Nabi, dunia itu di mata mereka itu lebih ahwan minat turab, lebih rendah ketimbang tanah. Jadi bukan berarti para sahabat itu miskin, tidak. Kalau kita menyebutkan tentang kisah para sahabat itu banyak sekali di antara mereka itu yang kaya raya ya. Tapi mereka itu melihat kekayaan itu seperti apa? Turab saja ya. Apa itu turab? Seperti tanah saja ya. Yang diinjak-injak saja. Itu para sahabat Nabi memandang dunia. Wa kana ahaduhum ya'isu sanatan au sitina sanatan lam yutwalahu saubun wala yunsab lahu qidrun ya. Dan ada di antara sahabat Nabi itu yang hidup 1 tahun ya. Atau bahkan ada yang 60 tahun ya. Lam yutwalahu saubun. Pakainya itu saja. Walam yunsab lahu qidrun. Dan tidak
yunsab. Artinya mereka itu tidak memasak masakan atau makanan yang lezat. Karena di zaman itu ketika orang masak makanan itu kelihatan. Kenapa? Karena keluar asapnya kan gitu ya. Kalau di zaman sekarang nggak kelihatan ya dia masak atau tidak masak. Makanya ketika seseorang itu masak berarti dia itu makan enak gitu. Kalau nggak masak berarti makannya apa? Kurma berarti ya. Nah berarti kurma itu sesuatu yang biasa. Walam yuj'al bainahu wa bainal ardi syai'an wala amara min baitihi bisin ati ta'amin qat. Fa idza kana al-lailu faqiyamun ala aqdamihim yaftarishuna wujuhahum ya. Masyaallah. Dan mereka itu tidak terlalu berambisi untuk menjadikan sesuatu antara dirinya dengan bumi di rumahnya. Maksudnya apa? Mereka itu nggak terlalu memikirkan perkakas rumah, enggak. Meskipun mereka itu kaya raya, itu hartanya diberikan semaksimal untuk keluarganya, kemudian untuk apa? Orang yang membutuhkannya. Ini sebagaimana kisah yang masyhur dari Abdurrahman bin Auf ya. Ketika datang harta bendanya ke Madinah itu dibagikan oleh Abdurrahman bin Auf ya. Nah, ketika datang pada waktu malam ya. Nah, bagi para sahabat Nabi, waktu malam itu adalah waktu yang paling membahagiakan. Jadi ketika matahari terbenam, ini adalah saat yang paling membahagiakan bagi sahabat Nabi. Dan ketika matahari itu terbit, itu adalah hari-hari yang membuat mereka sedih. Kenapa? Karena pada waktu malam mereka akan segera bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika matahari terbit, mereka akan segera bertemu dengan manusia yang itu kadang terjadi perselisihan dengan manusia. Itu sifat sahabat Nabi. Kemudian mereka itu berdiri dengan kedua kaki mereka dan mereka apa? Bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tajri dumu'uhum ala khududihim ya. Ketika mereka sudah berdiri ya, mereka sholat ya. Kemudian mereka bersujud kepada Allah, tajri dumu'uhum ala khududihim ya. Maka mulailah apa? Mengalir air mata mereka di pipi mereka. Nah, itu sifatnya para sahabat Nabi ya. Yunajuna rabbahu fi fakaki riqabihim ya. Mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mirip dengan jamaah sini ya, Pak Deden berarti ya. Sebelum subuh udah tahajud ya. Berarti mirip ini ya, Bu ya. Nah, 11 12 ya, sahabat Nabi dengan jamaah kita di sini ya. Masya Allah ya. Kemudian kanu idza amilul hasana da'abu fi syukriha. Kemudian mereka itu ketika melakukan sebuah kebaikan, mereka segera bersyukur ya. Bersyukur. Nah, ini sifatnya para sahabat. Jadi mereka itu bersyukur ketika melakukan apa? Kebaikan. Itu tingkat yang tertinggi ya di dalam hati manusia. Jadi hati kita itu kalau sifatnya bersyukur ketika mendapatkan sesuatu, alhamdulillah. Tapi masih ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Kita bersyukur ketika bisa apa? Melakukan kebaikan untuk orang lain. Wa sa'alullaha an yakbalaha. Kemudian setelah melakukan kebaikan, mereka itu enggak diam, kata Hasan Al-Basri. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk menerimanya. Nah, ini yang kadang-kadang lupa dari diri kita, kadang-kadang ya. Kita kadang-kadang setelah melakukan kebaikan, kita lupa untuk berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah kebaikan itu. Kita biasanya apa? Setelah melakukan kebaikan, ya kita merasa apa? Allah menerimanya, kan gitu ya. Kalau para sahabat Nabi itu enggak. Setelah mereka melakukan kebaikan, mereka betul-betul berdoa, berharap kepada Allah, ya Allah terimalah kebaikan itu. Kalau kita biasanya ya, setelah melakukan kebaikan, kita merasa yakin Allah menerimanya. Dan kita merasa bangga setelah melakukannya. Betul nggak? Tanpa sadar. Nah, para sahabat Nabi itu gitu. Misalnya kita Pak ya, atau Bu ya, kita bersodakoh. Maka jangan lupa kita itu berharap kepada Allah untuk menerimanya. Karena kebanyakan kita itu lupa untuk itu. Bahkan kita itu kadang-kadang mengingatnya itu bukan untuk mengharapkan Allah menerimanya. Tapi kita mengingatnya itu untuk menghitung-hitungnya gitu. Misalnya kita pernah berinfak kepada orang lain ya. Ini sebuah kebaikan. Kita ingat ya. Karena biasanya kita kalau kebaikan itu ingat.
Ya, tapi kalau kesalahan itu kita lupa ya. Nah, kemudian setelah berjalan 10-20 tahun ya, orang yang kita baikin itu misalkan dia jahat sama kita. Apa biasanya kata-kata yang sering keluar ke orang itu ya? Wah, kamu ini nggak tahu ya, atau nggak ingat. Dulu kamu pernah saya bantu A, B, C, D, E. Nah, sejak kamu ketika susah gini, itu disebutkan. Kira-kira amalan yang sudah dia pertahankan 20 tahun hilang nggak? Hilang. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu membatalkan sedekah kalian itu gara-gara alman. Gara-gara kalian itu mengungkitnya. Nah, hati-hati ini ya. Jadi amalan yang sudah kita tanam itu jangan sampai hancur di kemudian hari gara-gara seperti itu. Ibarat amalan itu seperti tumbuhan. Ketika sudah tumbuh itu harus kita jaga. Nah, kemudian ada ya. Sebagian mufassirin ini juga menafsirkan ada itu adalah idharul fakri, yaitu menampakkan kefakiran kepada orang yang kita beri. Maka ini sesuatu yang sangat tipis sekali ya, yang ini harus kita perhatikan ya. Sebetulnya sebaik-baik pemberian itu adalah sesuatu yang rahasia. Bainana wa bainahu wa bainallah. Antara kita dengan orang itu dan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ya, kita tampakkan untuk mendorong orang lain mengikutinya. Jadi boleh ditampakkan di hadapan manusia untuk dalam rangka itu saja. Tapi kalau tidak ada dalam rangka itu, sembunyikan. Nah, kemudian kata Hasan Al-Basri, wasa'alullaha an yaghfiraha falam yazalu ala dzalika. Nah, dan mereka itu senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu mengampuninya. Agar Allah mengampuninya. Dan mereka itu keadaannya senantiasa selalu dalam keadaan seperti itu ya. Ini suruk jam 5:30 lebih 5 kan Pak ya? Nah, masih ada 10 menit ya. Taib. Kemudian derajat zuhud itu ada 3 ya. Derajat orang yang zuhud itu ada 3. Derajat yang pertama, ini level yang pertama, orang zuhud. Ini kata Syekh, an yazhada fid dunya wa huwa laha mustahin. Orang yang zuhud terhadap dunia dan dia itu masih mustahin, masih ada ambisi terhadap apa? Dunia. Jadi kalau dicari itu nggak masalah, bahkan harus. Tapi kalau ambisi jangan. Jadi sifat kita itu kalau masalah angan-angan itu jangan terlalu panjang. Yang panjang itu upaya. Ya. Jadi ketika berupaya itu betul-betul panjang dan serius. Tapi angan-angan itu pendekkanlah. Bedakan ya antara angan-angan dengan cita-cita ya. Kalau cita-cita memang sesuatu yang real ya. Kalau angan-angan itu kadang hanya apa? Bayangan saja. Nah, derajat zuhud yang pertama, dia itu zuhud terhadap dunia, tapi dia masih ambisinya terhadap dunia itu sangat tinggi. Kemudian derajat yang kedua, dia itu yatrukud dunya tau'an lihtiqarihi iyyaha walakinnahu yara zuhdahu. Dia itu zuhud terhadap dunia karena sudah ngerti dunia itu apa? Rendah dibandingkan dengan akhirat. Akan tetapi ketika dia melakukan hal itu, dia masih merasa di dalam dirinya, saya ini orang yang zuhud. Jadi ketika dia masih merasa, saya ini orang yang zuhud, berarti dia masih di level yang kedua. Itu seakan-akan dia itu meninggalkan 1 dirham untuk mendapatkan 2 dirham. Jadi ibarat dunia itu masih setengahnya akhirat gitu. Dia itu meninggalkan dunia 1 dirham untuk mendapatkan akhirat 2 dirham. Jadi dia masih menoleh gitu ya. Jadi dia masih membandingkan dunia dengan akhirat itu masih 2 kali lipatnya. Nah, dia sudah mengunggulkan akhirat, tapi masih menengok terhadap apa? Dunia. Nah, kemudian yang ketiga ya, an yazhada fid dunya tau'an wa yazhadu fi zuhdihi fala yara annahu taraka syai'an ya. Fayakunu kaman taraka kharafatan wa akhadha jawharatan. Jadi dia itu berlaku zuhud dan dia tidak merasa
dirinya adalah orang yang zuhud. Artinya memang ini harus saya lakukan. Ketika dia melakukannya, meninggalkan dunia, itu dia seperti tidak melakukan apa-apa. Sama seperti apa? Dia mengambil mutiara dan meninggalkan apa? Mungkin bebatuan seperti itu saja. Jadi dia menganggap akhirat itu adalah mutiara yang sangat berharga dan dunia itu tidak berharga di matanya, ya, di hatinya. Nah, jadi dunia itu pada hakikatnya seperti kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, itu tidak memadoroti selama ada di tangannya. Tapi dia akan sangat berbahaya ketika sudah masuk ke dalam hati. Nah, itu bahayanya apa? Dunia. Dan para ulama itu menyebutkan, ya, tentang bagaimana sih ketika dunia itu sudah masuk ke dalam hati manusia, ya. Nah, mungkin kita sebutkan beberapa bahaya dari cinta terhadap dunia, ya. Ini sebelum kita tutup kajian, ya. Jadi para ulama menyebutkan ada 7 bahaya ketika dunia itu sudah masuk ke hati. Kita tidak membahas ketika dunia ada di tangan, ya. Karena memang ketika dunia itu ada di tangan itu tidak berbahaya sama sekali. Baik. Nah, ketika dunia itu masuk ke dalam hati dan dia itu sangat mencintainya, bahaya yang pertama, ya. Kata Syekh di sini, anna hubbaha yaqtadi ta'dhimaha wa hiya haqiratun indallah. Wa min akbari dzunubi ta'dhimu ma haqqarallahu. Jadi cintanya terhadap dunia itu akan berkonsekuensi, dia akan mengagungkannya, ya. Jadi kalau makhluk itu sudah cinta terhadap sesuatu, dia akan mengagungkannya. Nah, bahayanya apa? Berarti kita mengagungkan sesuatu yang Allah itu rendahkan, gitu. Allah menganggap rendah dunia. Dan sebesar-besar dosa adalah ketika kita itu mengagungkan sesuatu yang Allah rendahkan, gitu. Jadi Allah rendahkan, kenapa kita agungkan? Ini bahaya yang pertama. Kemudian bahaya yang kedua, kata Syekh, annallaha la'anaha wa abghadaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini melaknatnya dan mencelanya. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak Allah sukai dan kita itu menyukainya, ini menjadi bahaya bagi diri kita. Kemudian yang ketiga, kata Syekh di sini, annahu idza ahabbaha sayyaraha ghayatahu. Ketika dia mencintainya, maka dia akan menjadikan dunia itu sebagai ghayah. Padahal dunia ini Allah ciptakan sebagai wasilah. Ghayah itu tujuan. Ketika dia mencintainya, dia akan menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, tidak lagi menjadi wasilah. Berubah dari wasilah menjadi ghayah. Nah, ibarat kayak gini, ya, misalkan, ya, kita pengen pergi ke Bandung, ya. Tujuan kita apa? Bandung. Nah, wasilah kita apa? Misalnya kita naik mobil, ya, atau naik motor, ya, atau jalan kaki misalkan, ya, anggap aja gitu. Nah, kita belum sampai di tujuan, kita berhenti di tengah-tengah, ya. Kita berhenti di wasilah kita, ya. Misalkan wasilah kita itu naik kendaraan, ya, kemudian jalan itu sebagai wasilah untuk mencapai tujuan. Nah, kira-kira kita berhenti di tengah jalan raya, itu bahaya nggak untuk kita? Bahaya. Nah, dia berhenti di tengah-tengah jalan, ya. Itu berbahaya. Nah, kemudian yang keempat, ya, kata Syekh di sini, anna mahabbataha ta'taridu bainal abdi wa baina fi'lin ma ya'udu alaihi naf'uhu fil akhirah. Sesungguhnya cinta terhadap dunia itu akan menghalangi, ya, antara hamba, ya, dengan melakukan perbuatan yang bermanfaat untuk akhiratnya. Karena ketika dunia itu sudah dicintai, dia akan berupaya untuk menggapainya. Dan akan banyak sekali amalan-amalan akhirat itu yang akan terluputkan. Ini bahaya yang keempat, ya. Kemudian bahaya yang kelima, anna mahabbataha taj'aluha akbaru hammil abdi. Mencintainya itu akan menjadikan itu adalah setinggi-tinggi cita-cita seorang hamba, ya. Padahal Nabi SAW ini sudah menyebutkan, ya, dalam hadis Anas bin Malik, dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya, kata Nabi, barang siapa yang akhirat itu menjadi cita-cita tertingginya, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan kekayaan di hatinya. Dan urusannya akan dimudahkan.
Dan dunia itu, kata Nabi, atat hud dunya wahiyya roghimah. Dan dunia itu akan mendatanginya meskipun dia itu dalam keadaan roghimah, ya, tidak menyukainya. Jadi ketika akhirat itu dicari, dunia itu apa? Didapat. Tapi ketika dunia yang dia kejar-kejar dan dia tidak memperhatikan akhirat, maka dunia itu akan lari terus dan akhirat itu akan dia tinggalkan. Itu sifatnya seperti itu. Karena dalam lanjutan hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang dunia itu adalah cita-cita tertingginya, Allah akan menjadikan kefakiran di kedua matanya. Dan Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Jadi ketika akhirat itu ditinggalkan, dunia yang dikejar-kejar, dia itu akan senantiasa terus dalam keadaan fakir dan terus dalam keadaan bermasalah selama hidupnya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Dan dunia itu tidak akan dia dapatkan kecuali hanya sekedar apa yang ditakdirkan untuk dirinya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya ini berarti sebagai isyarat ketika kita mencari dunia, itu motivasi utama adalah akhirat, ya. Jadi biarkan dunia itu kita upayakan tapi tidak menjadi yang nomor satu, ya. Kemudian yang keenam, ya, kata Syekh di sini, anna muhibbaha asyaddun nasi adaban biha. Orang yang mencintai dunia ini adalah manusia yang paling tersiksa siksaannya di dunia. Nanti setelah itu baru ada siksaan di akhiratnya. Karena kata para salaf, ya, seseorang ketika dia itu berambisi terhadap dunia, ya, anna muhibbad dunya yu'adzabu fi qabrihi, ya. Dan sebagian mereka mengatakan yu'adzabu bi jam'iha. Jadi orang yang mengejar dunia itu dia sudah tersiksa dengan menggapainya, ya. Jadi menggapainya sudah tersiksa. Kenapa? Karena dia kadang-kadang berhadapan dengan pertengkaran dengan orang lain. Kadang dia harus menipu, kadang dia harus ini dan itu, ya. Taib. Ini bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya. Tapi bagi orang yang beriman tidak demikian, ya. Nah, kemudian yang ketujuh, ya, kata Syekh di sini, kenapa dunia itu ketika dicintai itu sangat berbahaya, ya. Kata beliau, anna asyiqaha wa muhibbaha alladhi yu'athiruha 'alal akhirah min asfahil khalqina. Yaitu orang yang sangat cinta terhadap dunia dan dia itu mengunggulkan dunia dari akhirat, ya. Dia adalah min asfahil khalqi, ya. Dia adalah termasuk makhluk Allah yang paling safah, ya, atau safih. Makhluk Allah yang paling bodoh, ya. Kira-kira misalkan dikasih pilihan, Pak, ya. Kita dikasih pilihan. Apa kira-kira makanan paling enak, Bu? Apa, Bu, kira-kira makanan paling enak, ya? Kalau kita orang-orang kampung mungkin sate itu udah enak, ya. Tapi kalau orang kota kan nggak tahu, ya. Sebuntut. Stick, ya, anggap aja stick, ya. Kolak. Atau makanan paling enak apapun itu yang penting buatan istrinya, gitu, Pak, ya. Nah. Nih coba, ya, kita dikasih pilihan, ya. Kita makan apa tadi, Pak? Steak, ya. Nah, kita makan steak secara realita beneran, ya. Beneran makan steak dengan kita itu makan apa makanan yang banyak nggak disukai orang misalkan, ya. Oke, combro, ya. Atau kita makan apa tadi? Combro, ya. Makan combro mimpi. Kira-kira ketika kita milih saya makan combro mimpi, itu lebih saya sukai ketimbang saya makan steak kenyataan. Kira-kira kita akan dihukumi, wah, kamu kok bodoh banget, gitu, ya. Benar nggak? Nah, itulah sifat dunia itu, gitu. Jadi dunia itu seperti mimpi. Kapan kita itu sadarnya? Nanti setelah meninggal.
Jadi ibaratnya seperti itu. Kenapa kok kita dikatain ya sebagai orang yang mendahulukan dunia ketimbang akhirat itu seperti itu? Karena hakikatnya seperti itu ya. Ketika kita memilih sesuatu yang itu nggak real dan itu sesuatu yang sangat rendah dengan sesuatu yang benar-benar nyata dan itu sangat berharga ya. Maka kata saya seperti itu ya. Dia itu memilih ida asara al khayala alal haqiqah. Ketika itu dia memilih sesuatu yang khayal dan meninggalkan sesuatu yang benar-benar nyata ya. Jadi akhirat itu betul-betul nyata. Sudah masuk belum Pak? Akhirat itu benar-benar nyata. Ada di depan mata. Sedangkan dunia ini nanti akan kita tinggalkan semuanya ya. Bukan hanya kita yang meninggal. Pada hari kiamat itu para malaikat pun akan apa? Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu nanti akan bangkit ya nanti. Itu Allah sebutkan seperti apa? Laron yang berterbangan. Itu Allah sifatkan seperti itu ya. Kenapa kok laron gitu ya? Kenapa Allah tidak mengatakan manusia itu akan bangkit seperti burung raja wali yang berterbangan misalkan ya? Kenapa kok laron ya? Baik. Bahkan Allah mengatakan seperti jarot juga ya, seperti apa belalang. Nah, kata para ulama, kenapa kok diibaratkan seperti laron? Satu, karena lidok fihi, karena sangat lemahnya. Jadi laron itu lemah nggak? Lemah ya. Kemudian yang kedua, ya, karena litarokumihi, karena mereka itu bertumpuk-tumpuk ya. Jadi laron itu nggak beraturan gitu ya. Kemudian yang ketiga, lihirotihi, karena saking bingungnya. Laron itu ketika terbang dia bingung nggak? Bingung. Karena dia mencari apa? Sumber cahaya. Kemudian yang keempat, itu karena dia itu berjalan tanpa arah. Jadi dengan 4 sifat itu. Kenapa Allah sebutkan manusia itu ketika bangkit dari kubur itu seperti laron dengan 4 sifat ini. Manusia bangkit dalam keadaan lemah, dalam keadaan berdesak-desakan, kemudian dalam keadaan mereka itu bingung kemana arah yang akan mereka tuju ya. Itu keadaan manusia ketika dibangkitkan. Allah serupakan seperti laron seperti itu ya. Baik. Wallahu taala a'lam bishawab ya. Jadi intinya dalam kajian kita pagi hari ini ya, kita betul-betul harus menyadari ya, akhirat itu adalah sesuatu yang betul-betul nyata ya. Nah, kalau kita sudah tahu ya, maka kita harus lebih meyakinkan hati kita ya. Dan dunia ini sebanyak apapun yang kita miliki, ini akan kita tinggalkan ya. Makanya mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur ya kepada diri kita ya. Dan juga matahari ini masih terbit dari arah timur ya. Nah. Masih kan Pak ya di timur ya. Takutnya udah di barat gitu ya. Baik. Ini masih ada kesempatannya. Insya Allah tidak mungkin terjadi kiamat ketika orang-orang mukmin itu masih ada ya. Karena kiamat itu akan terjadi inda syiroril khalqi, kepada seburuk-buruk manusia. Orang mukmin itu akan diwafatkan oleh Allah dengan angin yang berhembus ya. Insyaallah taala. Nah, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik ya untuk senantiasa menjaga hati kita ya. Di antaranya adalah dengan cara kita bersikap zuhud terhadap dunia. Dan kita akan terus mengingatkan karena dunia itu betul-betul sangat-sangat apa? Manis bagi setiap manusia. Cukup dunia itu di tangan kita, jangan sampai dia itu ada di dalam hati kita. Cukup dunia itu kita cari, jangan sampai itu menjadi ambisi tertinggi. Kelas. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.